Good morning, student. How are you today? I'm fine too. Welcome back again in my channel with me, your English teacher. Today, we will continue our material. We have talked about Chapter 4, This is how you do it. In this chapter, we have learned procedure text. But today, I will continue the materials from this chapter. So I will review once again what we will learn in this chapter. In this chapter, we have to learn how to read, receive, and manuals in order to know how to get the best result and how to avoid an accident or damage or unnecessary waste. Oke, di chapter ini ya saya akan ulangi lagi karena ini penjelasan sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara membaca resep dan manual ya agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan terhindar dari kecelakaan atau kerusakan-kerusakan serta sampah-sampah yang tidak diperlukan. Kemudian, what is procedure text? Jadi apa itu text procedure? Ya, text procedure atau procedure text ini adalah teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi tujuan atau purpose of procedure text itu adalah untuk memberikan petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara-cara dalam membuat serta mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Salah satu contoh atau beberapa contoh dari procedure text itu adalah toys manuals or birthday cake recipe. Ya, seperti manual dari membuat mainan atau mengoperasikan mainan atau tentang resep membuat kue ulang tahun. Generic structure dari procedure text ini adalah itu ada 3 ya. Yang pertama ada goal, aim, yaitu tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Kemudian yang kedua ada material atau tool, ya ini bersifat optional, bisa diisi juga bisa tidak, tergantung dari jenis dari procedure ini. Procedure text ini ada 2, yaitu ada resep dan manual. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang resep. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang manual. Jadi jangan dilupakan pelajaran yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi ini berkaitan dengan generic structure-nya juga. Nah, kemudian generic structure yang ketiga adalah step atau methods, yaitu serangkaian langkah-langkah atau tips yang dilakukan untuk membuat suatu barang atau melakukan sesuatu. Oke, unsur kebahasaan yang muncul dalam procedure text itu seperti yang pertama ada imperative, yaitu kalimat-kalimat perintah. Kemudian yang kedua ada simple present tense, itu menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti contoh misalnya serve, go, place, dan lainnya. Kemudian muncul action verb dalam teks ini. Ya, kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mix, turn, put, dan lainnya. Kemudian juga muncul connective or sequence, yaitu kata penghubung. Ya, misalnya seperti then, next, while, atau after that. Dan yang terakhir itu juga sering muncul ada numbering, seperti first, second, atau third. Itu menunjukkan urutan kegiatan. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jenis procedure text ini ada 2, ada resep dan manuals. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang resep. Nah, now we will learn about manuals. So, what is manual? Jadi apakah manual itu? Jadi, manual merupakan buku panduan bagi pengguna yang berisikan tentang informasi detail tentang produk-produk.
Yang kedua, manual itu menjelaskan informasi tentang produk, mulai dari pengenalan bagian-bagian alat, fungsi masing-masing alat dari produk atau produk tersebut, dan cara menggunakan atau mengoperasikan serta memelihara produk tersebut. Ya, dengan membaca manual ini diharapkan pengguna dapat menggunakan produk atau alat tersebut tanpa masalah. Ya, kita akan melihat salah satu contoh manual atau untuk tata cara menggunakan rice cooker atau memasak nasi. Nah, di sini kita lihat ada gambar seperti yang kalian lihat di sini ya. Ada manual. Nah, di manual ini itu ada dua struktur yang digunakan ya. Yang pertama adalah goal atau aim, how to cook rice. Kemudian yang kedua ada step atau method. Kemudian di sini tidak dicantumkan ada material atau tools. Jadi generic structure dalam manuals itu opsional, khususnya material atau toolnya. Jadi kita menemukan hanya dua, ada goal, aim, kemudian step atau method. Dan di sini muncul ada ya present tense ya, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada action verb. Yap. Oke, bisa dibaca. Oke, ada measure, ada rinse, ada put, ada shop. Itu adalah action verb. Sekarang, coba kalian lihat atau observe the two procedure text. Ini ada dua buah teks prosedur, yaitu yang pertama ada how to make omelette, yang kedua how to offrate TP. Yep. Kemudian analisa atau observe. Yang kalian perlukan adalah seperti tabel ini. Yang pertama ada the purpose, the material needed, the step atau instruction-nya. Kemudian ada imperative sentence yang digunakan dalam teks tersebut. Ada connective sequence atau action verb yang digunakan dalam teks tersebut. Yeah, are you ready for that? Okay. Ya, observe the two procedure text. Ini ada dua ya. How to make omelette, how to offer TP. Yang A itu adalah resep, yang kedua B adalah manual. Jadi dari teks tersebut akan muncul seperti ini. Ya, dari teks di sana kita bisa mengisi tabel yang diminta diisi seperti ini. Oke. Ya. Kalian bisa lihat the purpose-nya sudah, the materials needed, the step atau instruction-nya. Kemudian ada imperative sentence, ya. Kemudian ada connective or sequence, ada action verb. Next, points to remember, yaitu ada hal yang perlu kalian ingat dalam materi kita kali ini. Itu kita sudah mempelajari manual dan receive. So, they are similar but not the same. They are procedure text. They give the instruction of how to make or do things through a sequence of action. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah manual dan resep mirip tapi tidak sama karena keduanya adalah text procedure. Ya, mereka memberikan instruksi bagaimana membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan. Ya. Yang kedua, yang perlu kalian ingat adalah manuals and receive are quite different in their purpose and structure. The purpose of manual is to guide people in doing or offering something, while the purpose of receive is to inform people how to produce something. Jadi,
Manual dan resep sangat berbeda dalam tujuan dan strukturnya. Jadi tujuan manual adalah untuk membantu orang dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Sedangkan tujuan resep adalah untuk memberikan informasi kepada orang bagaimana cara menghasilkan sesuatu. Oke, baiklah. Saya harap kalian bisa memahami tentang procedure text dan jenis-jenis teks atau bagian-bagian generic structure yang digunakan dalam procedure text ini. Dan kalian harus ingat ya beberapa poin yang perlu dipahami dengan baik. Ya, oke. Cukup untuk hari ini. Thank you for attention. And for your task, you can come to your Google Classroom account and see your task there. Thank you for your attention and goodbye for now. See you.